Karena itu wahai Jibril, Allah murka kepadaku, Allah kutuk aku, Allah kirim aku di Jabal Qaf sebagai bentuk kesombonganku agar hilang dari tubuhku. Mendengarkan cerita ini Pak, Jibril langsung bergegas menuju kehadiran Allah seraya berkata, wahai Rabbi, saat engkau mengutusku aku kirim ke bumi ini untuk menjumpai kekasihmu, aku mendapatkan satu malaikatmu di Jabal Qaf yang sedang menangis, merintih akan kesakitan. Sayap-sayapnya satu persatu mulai hilang dari tubuhnya. Kesalahan apa yang dia perbuat wahai Allah sehingga engkau menghukum seperti itu? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, para sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menceritakan di dalam sebuah kitabnya yang berjudul Muqasafatul Qulub. Beliau mengisahkan begini, Pak. Saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam turun ke langit dunia ini untuk bertemu dengan Rasulullah, tentunya menyampaikan wahyu. Saat Jibril sedang bertemu dengan Rasulullah, Jibril bercerita kepada Rasulullah, ya Muhammad, saat Allah mengutusku turun ke bumi ini untuk menemuimu, aku mendapatkan satu malaikatnya Allah yang sedang menangis, merintih kesakitan dengan kondisi yang Allah takdirkan kepadanya. Karena menangis tak henti-henti, aku mencoba berusaha mendekati seraya bertanya, wahai malaikatnya Allah, kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau terus-menerus sedih dan menangis seperti ini? Kondisi apa yang Allah telah takdirkan kepadamu? Malaikatnya Allah ini menjawab, wahai Jibril alaihissalam, Allah menghukum aku di tempat ini, tempatnya di Jabal Qaf. Dalam satu riwayat, Pak, Jabal Qaf itu berada di antara kota Saudi Arabia dan kota Yaman. Kata malaikat ini, wahai Jibril, bolehlah aku minta bantuan, sampaikan salamku kepada Allah dan mintakan ampunan untukku kepada Allah. Jibril bertanya, siksa apa yang telah menimpa kepadamu dari Allah? Malaikat ini menjawab, wahai Jibril, Allah menyiksaku bukan hanya mengurung aku di Jabal Qaf ini, tetapi Allah mencabut sayap-sayapku dari tubuhku. Semakin hari sayap-sayapku mulai habis dari tubuhku. Jemaah sekalian rahimakumullah, sayap-sayapnya malaikat itu dari hari ke hari mulai hilang dari tubuhnya, Pak.
kesekian dia tatara, sehingga malaikat ini minta tolong bantuan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan salamnya kepada Allah dan mintakan ampunan kepadanya. Jibril lalu bertanya kembali, dosa apa yang telah engkau perbuat kepada Allah sampai Allah menghukum kamu seperti ini? Malaikat ini bercerita, Jibril, saksikanlah wahai Jibril, sesungguhnya aku di masa itu adalah malaikat rajanya malaikat di bidangnya. Aku adalah ketuanya malaikat di bidangnya. Allah menempatkan aku di singgasana yang sangat mewah dan memposisikan aku bersebelahan dengan arsy-Nya Allah. Aku memiliki 70.000 malaikat, dan setiap hembusan nafasku Allah jadikan malaikat sebagai asisten dan ajudanku. Tetapi Jibril, saat dimana Allah mengundang kekasihnya, saat dimana Nabi Muhammad Usriyah diisrakan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, yang pada saat itu Rasulullah melintas dari langit yang pertama sampai langit ketujuh, dari langit yang ketujuh naik lagi ke Sidratul Muntaha. Saat Rasulullah melintas di langit itu, seluruh malaikat berdiri sebagai bentuk mengagungkan dan menghormati kedatangan Rasulullah, kecuali aku yang tidak berdiri, tetap duduk di singgasanaku Jibril. Karena itu wahai Jibril, Allah murka kepadaku, Allah kutuk aku, Allah kirim aku di Jabal Qaf sebagai bentuk kesombonganku agar hilang dari tubuhku. Mendengarkan cerita ini, Pak, Jibril langsung bergegas menuju kehadiran Allah seraya berkata, wahai Rabbi, saat engkau mengutusku aku kekirim ke bumi ini untuk menjumpai kekasihmu, aku mendapatkan satu malaikatmu di Jabal Qaf yang sedang menangis, merintih akan kesakitan. Sayap-sayapnya satu persatu mulai hilang dari tubuhnya. Kesalahan apa yang dia perbuat wahai Allah sehingga engkau menghukum seperti itu? Allah membetulkan penemuan malaikat Jibril itu. Betul Jibril, dia adalah malaikatku yang aku kurung di Jabal Qaf karena kesalahan tidak menghormati kedatangan Rasulullah saat aku mengundang kekasihku menghadapku. Bagaimana solusinya wahai Allah, kata Jibril, agar malaikatmu di Jabal Qaf itu kembali kepada bentuk semula dan kembali kepada kondisinya sehingga engkau dapat mengampuni akan dosanya? Allah jawab kembali, sampaikan kepada malaikatku tadi, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah, niscaya aku akan perbaiki kehidupannya. Singkat kata Pak, malaikat Jibril ini turun lagi ke bumi, menemui malaikat tadi yang sedang menangis, menyampaikan salam, wahai malaikatnya Allah, aku telah berjumpa dengan Allah dan Allah telah berikan salam kepadamu. Perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah, niscaya Allah akan perbaiki kehidupan kamu. Singkat cerita, malaikat tadi yang sedang menangis, sayap-sayapnya mulai putus semuanya, memperbanyak membaca salawat, mulai membasah bibirnya dengan membacaan salawat, sehingga saat dia melantunkan istiqamah membaca salawat, Allah perbaiki kehidupannya. Sayap-sayapnya yang awalnya putus, hilang dari tubuhnya, kembali tumbuh kembali sehingga dia kembali kepada bentuk sempurna dan dapat terbang setinggi-tingginya menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasi jemaah kisah ini dengan bulan Ramadan yang kita jalankan ini? Pertama, kita petik hadisnya yang diceritakan oleh Imam Ahmad dan Imam Ghazali. Beliau mengatakan begini, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, Pak, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kalau kita membaca selawat 10 kali, Allah balas 100 kali. Kalau kita membaca selawat 100 kali, Allah akan balas fadilah, faidah, keutamaannya 1000 kali dan seterusnya. Demikian di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ketika kita melakukan ibadah di selain bulan Ramadan, Pak, Allah akan berikan pahala sesuai ibadah itu. Kalau kita berjuang di selain bulan Ramadan, bersedekah, melakukan kebaikan, berbagi kebaikan, maka Allah akan berikan pahala sesuai perjuangan itu di selain bulan Ramadan.
Tetapi ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ketika kita berbagi takjil, berbagi sedekah, berbagi kebaikan, melakukan hal-hal yang baik seperti halnya tilawatul Quran, Allah akan lipat gandakan di bulan Ramadan. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Dan ketika kita digabungkan dengan salawat, pertanyaannya, bagaimana pahalanya, dasarnya salawat ketika dibaca di bulan Ramadan ini? Ini yang jarang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita luangkan waktu kita untuk memperbanyak salawat di bulan Ramadan. Di samping kita melakukan kewajiban di siang hari puasa, malam harinya perbanyak sholat, tilawatul Quran, dan luangkan waktunya untuk memperbanyak membaca salawat. Jadikanlah tidur kita bersalawat, jadikanlah diam kita bersalawat. Insya Allah, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man asrat alaihi hajatuhu falyuksir minas salati alaiyah. Barang siapa yang pikirannya mumet, tak karuan, jenuh hatinya, pusing, hajatnya tak kabul dikabulkan oleh Allah, keinginannya tak kunjung ditunaikan oleh Allah, falyuksir minas salati alaiyah, kata Rasulullah, perbanyaklah salawat kepadaku, niscaya Allah akan perbaiki kehidupannya, Allah akan mudahkan segala urusannya, Allah akan kabulkan hajatnya. Falyuksir minas salati alaiyah, asalkan istiqamah di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, mari kita luangkan waktu kita untuk selalu memperbanyak di bulan Ramadan membaca salawat, agar Allah dapat memperbaiki kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.